Om Swastiastu. Halo semuanya. Di sini kami dari kelas 7G. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Namanya Trisna, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Ngakan Siti Aminah Putra, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nika Dari Kardiani, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Pada Putri Kupian Pratama, nomor absen 34. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang laporan PPKN yang bertemakan tentang Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari kerjasama. Kerjasama adalah suatu fitrah manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dalam hal ini, kerjasama memiliki cakupan dimensi yang cukup luas dalam kehidupan manusia, baik dalam tujuan positif ataupun tujuan yang negatif. Hal tersebut mencakup dalam hal apa, kapan, bagaimana, dan di mana seseorang harus melakukan suatu kerjasama dengan orang lain tergantung pada tingkat kompleksitas dan kemajuan dari sumber daya manusia. Juga dapat dikatakan semakin modern atau semakin maju seorang akan berakibat semakin banyaknya kerjasama yang dilakukan dengan orang lain. Berikut berbagai hal yang mengaruhi kerjasama dalam berbagai bidang. 1. Orientasi individu. 2. Hubungan timbal balik. 3. Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama dalam bidang sosial politik. Kerjasama di bidang sosial politik salah satunya dapat kita lihat dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum. Tahapan dari kegiatan pemilihan umum dimulai dari pendaftaran calon pemilih sampai tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Dalam tahapan tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik yang terjadi di antara berbagai pihak. Tanpa adanya bentuk kerjasama yang baik, maka mustahil jika kegiatan pemilihan umum tanpa dapat terlaksana dengan baik juga. Kegiatan pemilihan umum di Indonesia terdiri dari pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau wakil kota, hingga pemilihan kepala desa. Sehingga dengan pemilihan umum tersebut, rakyat dapat menyalurkan apresiasi dasar dari pelaksanaan pemilihan umum adalah Pancasila. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan terkait perwakilan. Sila yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila itu jika dalam pengambilan keputusan harus dilandasi oleh hikmat, kebijaksanaan, musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang diambil dalam kegiatan musyawarah mampu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai kebenaran, serta mampu menjaga dan melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Proses pengambilan keputusan dalam suatu rapat atau musyawarah yang tidak dapat ditempuh dengan cara musyawarah atau mufakat, maka dapat dilakukan dengan cara memungutan suara terbanyak atau voting. Pada proses musyawarah untuk pengambilan keputusan akan tercermin suatu perilaku gotong royong. Hasil dari keputusan yang diambil melalui kegiatan musyawarah ataupun dengan cara voting harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Berikut foto dan kerjasama dalam bidang politik. Di sini saya akan menjelaskan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersembunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayakan pembangunan nasional.
Dengan demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayakan dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Landasan kerjasama dalam kehidupan ekonomi di masyarakat adalah sebagai yang berikut. 1. Pasal 2A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara untuk membiayai bangunan nasional. 2. Pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Inilah contoh foto kerjasama dalam bidang ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama dalam bidang pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara mempunyai suatu kaitan erat dengan bela negara. Jika dilihat dari sudut perundang-undangan, kewajiban dalam bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 2 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung-pendukung. Dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2 terdapat beberapa hal yang harus kita pahami dan mengerti, yaitu yang pertama, sebagai warga negara kita harus ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan yang merupakan suatu hak dan kewajiban. Yang kedua, yaitu menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketiga, TNI adalah kekuatan sistem pertahanan, sedangkan Polri adalah sistem keamanan atau sistem pertahanan utama. Yang keempat adalah sistem pertahanan rakyat memiliki kedudukan sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan antara hak dan kewajiban warga negara yaitu sebagai kekuatan pendukung. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tongkak bangsa dan menghadapi berbagai bentuk ancaman dan gagasan yang mengganggu kedaulatan negara. Keuntungan wilayah dan keselamatan bangsa bela negara yang dijiwai oleh kecintaan lapang NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang dipenuhi pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga,
keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Baik, itulah penjelasan dari kerjasama dalam bidang keamanan negara. Dan saya juga akan menceritakan contoh dari kerjasama bidang keamanan negara. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kerjasama dalam umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama, melainkan pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan cara mengembangkan sikap menghormati dan toleransi antara umat beragama, antar pemeluk agama yang berbeda, dan antara umat beragama dengan pemerintah sehingga terciptanya kerukunan hidup beragama. Ciri-ciri terwujudnya kerjasama antar umat beragama ditandai adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, sikap saling menghormati antar umat beragama dan berbeda agama. Yang kedua, sikap saling menghormati antar lembaga keagamaan yang seagama dan yang berbeda agama. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dan dilanjutkan oleh dengan Erika Dwian. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus memiliki sikap atau perilaku yang tidak berkutik. Satu, sikap atau perilaku pantik konsep, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Dua, sikap atau perilaku individual, yaitu sifat yang lebih mementingkan kepentingan sendiri. Tiga, sikap atau perilaku eksklusif, yaitu sikap yang paling memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Empat, sikap atau perilaku mirror, pietisme, yaitu perasaan kesukaan yang berlebihan. Beberapa kerjasama di antara umat beragama yaitu sebagai berikut. Satu, melakukan suatu dialog antar pemuka agama. Dua, terjadinya suatu kesepakatan antar pemuka agama yang bertujuan untuk membina agama masing-masing. Tiga, saling membantu dan gotong royong apabila terjadi musibah. Nah, di sini juga kami akan menyatakan contoh foto dari kerjasama dalam umat beragama. Di sini saya akan menjelaskan kerjasama pergaulan remaja dalam media sosial. Kerjasama dalam pergaulan remaja pada saat ini beragam bentuknya, termasuk dalam media sosial seperti Facebook dan Twitter. Banyak manfaatnya dalam penggunaan media ini adalah membuat
menggunakan jaringan sosial dan banyak menggunakan telah diciptakan akibat harusnya yang beredar di jaringan media sosial. Berikut ini adalah beberapa hal penting etika dalam menggunakan jaringan sosial. Etika dalam berkomunikasi sangat banyak kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antara sesama di jaringan sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun di jaringan sosial yang kita miliki. Pergunakan bahasa yang tepat dengan siap kita berinteraksi. Baik, saya akan memberikan penjelasan dari rencana kerjasama pergaulan remaja dalam media sosial. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya Anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras, dan pornografi di jaringan sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jaringan tersebut. Cross check kebenaran berita hal tersebut kadang bertujuan untuk menyebabkan nambah pesaing dengan berita-berita yang rekayasa. Oleh karena itu, pergaulan di jaringan sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Menghargai hasil karya orang lain saat menyebarkan informasi baik, yaitu berupa tulisan, foto, video milik orang lain. Ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Jangan selalu menyebar informasi pribadi Anda, jangan selalu menyebar hal-hal pribadi di jaringan sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Misal mengenai keuangan, hubungan, percintaan, tentang kehidupan keluarga, tentang kejengkalan dengan seseorang, nomor telepon, alamat rumah, atau keberadaan Anda. Hal ini dapat mengganggu kontak lain dalam daftar Anda dan bisa menjadi informasi bagi mereka yang ingin berniat jahat pada kita. Ada banyak fungsi dari penerapan etika, di antaranya 7 poin berikut. Berfungsi untuk menyelesaikan konflik sosial, termasuk soal moral, membantu membangun konsistensi perilaku dalam masyarakat, menyelidiki masalah hingga ke akar-akarnya, sebagai patokan apa yang harus diubah dalam masyarakat dan apa yang masih bisa diterapkan dalam hal perilaku. Terima kasih.